Selamat datang di Nyanteh dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Dan ini adalah Funtech Aria XD7 ya. Ini ya cukup populer di 2 bulan tahun terakhir, apalagi saat 17 Agustusan ini mouse ada versi merah putihnya ya. Ini cukup hype juga. Tapi kenapa nih gue nggak terpikir buat cobain mouse yang satu ini? Yang simpelnya sih ya, gue lagi ada mouse lain juga ya sebenarnya. Kayak gue pakai pulsar, jadi ya gak kepikiran buat coba mouse yang ini, apalagi mouse yang lain. Cuma ini tuh unik ya. Bisa nggak sih kayak gue bilang ini salah satu alternatif kalau misalkan kita ini nggak bisa cobain Logitech G303-nya Short Edition yang gak masuk Indo. Ya soalnya dari bentukannya sih gue liat mirip gitu. Tapi ya memang ini sih lebih miripan sama Razer Orochi sih. Gue suka bentuknya ini beda dari yang biasa gue pakai. Yang biasa gue pakai bentukannya kayak pulsar kalau ergonya, terus kalau ambidex kayak Logitech Pro X atau Daxa yang bagian punggungnya itu tinggi dan agak gede pantatnya maksud gue. Kalau yang ini sih lebih mengerucut gitu ke bagian pantatnya, yang bagusnya itu bisa ngerasain grip yang berbeda, namun tetap di sisi yang enak juga. Cara mereka mendesain mouse ambidextrous-nya juga unik. Di sisi kirinya tetap dibikin cembungan ke dalam dan sisi kanannya flat ya. Jadi buat resting jari jempol, jari manis sama jari kelingking itu pas, nggak kaku gitu. Ya udah enak lah. Buat tangan gua yang gede di sekitaran 19 sampai 20 cm ini masih enak claw-nya karena gua mainnya kan di ujung gitu ya buttonnya. Jadi nggak terlalu masalah nge-grip di mouse ini. Cuma kalau palm style itu di gua ya, mouse-nya ini agak kecilan gitu. Ya sebenarnya bisa, cuma area pergelangan tangan gua tuh jadi lebih kegesek di mousepad itu, jadi kurang cocok. Kalau fingertip ya mouse kecil mah udah juara lah pastinya. Memang agak unik stylenya karena memang bokongnya lagi tuh ya ini turun banget, dibuat mini juga di bagian bawahnya, tapi it's okay. Gue masih belum dapat masalah saat penggunaannya, cuma pembiasaan aja gitu karena biasanya kan gue pakai mouse yang gede. Dan gue suka juga warna putihnya ini nggak norak, mirip kayak Noir M1 kemarin yang gue bahas juga, karena putihnya itu nggak pure putih gitu, agak muted gitu, jadi kelihatan mewah dilihatnya. Plus finishing tiap aksen-aksennya Funtech tuh juga kelihatan niat ya, dari logo kecil di bagian sini sama di logo signature Aria di sampingnya ini itu rapi banget. Penempatan LED indikatornya juga nyempil aja, nggak heboh. Cuma satu kekurangan dari desainnya yaitu di area button sama shell bawahnya ini tuh ya lumayan space itu, jadi bisa ngeliat bagian dalam mouse-nya. Yang menurut gue sih sedikit ngurangin estetika di bagian mouse-nya ini. Kayaknya tuh bisa lagi dibikin rapet, kayaknya bakal lebih cakep sih mouse-nya. Switch primary button ini juga udah menggunakan KLGM 8.0 yang punya durabilitas di 80 juta klik. Yang feel-nya sih udah hampir sama kayak mouse gaming sekarang-sekarang ini. Kayak gini suaranya. Scroll wheel-nya juga enak, tactile-nya kerasa. Ya, sama karet teksturnya juga dibikin gripnya tuh menggigit cuy, enak ya. Terus side buttonnya juga gampang dipencet, gampang diraih juga sama jempol gua. Cuma satu nih yang bikin gua nggak biasa, tapi plus juga ini buat lu pada yang mau pakai, yaitu di BI buttonnya pun masih ada di mouse ini, tapi di bagian bawah. Dan ini sebenarnya asik banget ketimbang lu pakai G Pro X atau kayak pulsar yang nggak ada di P-Cycle-nya, yang mana itu menurut gua sebel banget kalau nggak ada, apalagi gua tipe 400 sama 800 dpi yang tergantung lagi ngapain penggunaannya. Jadi dengan ada di P-Cycle walaupun ada di bawah ini enak, nggak ribet penggunaannya. Anyway, shell-nya juga bisa diganti ya di bagian sini. Karena di bawaannya pun kalian bakal dapat yang bolong-bolong dan kalian bisa ganti lagi ke polosan punya kayak yang seperti ini. Serta untuk bobotnya sendiri itu nggak terlalu jauh bedanya ya. Teringannya aja tuh yang bolong-bolong itu punya total berat di mouse-nya 59 gram doang. Ya weight distributionnya juga udah rata, jadi ini mouse ultralight dan ini ringan karena ya dari segi bentuknya aja yang mini, bukan dari shell-nya yang kopong itu. So buat mouse yang satu ini segi desainnya ya, gua rasa sih nggak ada yang dirugikan saat menggunakan si Aria XD7 ini. Tangan kecil enak, tangan gede kayak gua masih enak, ya mungkin ya tangan lebih daripada tangan gue sih agak kesulitan menggunakan mouse ini. Cuma ini udah oke ya, dari build quality, finishingnya udah oke juga, sama gue cukup seneng ya brand lokal yang mendunia ini cukup bisa dapat atensi kuat dari orang luar gitu. Nggak heran gitu ya. Ini stylenya pun nggak kayak lu beli kacang goreng lagi dan perlu exposure lebih malah untuk yang satu ini. Ya untungnya juga si Funtech kan jualannya nggak di sini doang sekarang ya, udah mulai mendunia, jadi ya mungkin aja Funtech bisa melebarkan pasarnya. Ya nice move lah buat Funtech ya. Anyway, gue juga lagi pakai ini ya, mousepadnya si Funtech ya, yaitu si Agile gitu ya, Agile gitu ya, aneh banget namanya. Ya ini
mousepad ya, deskmat yang polosnya itu bagus banget, punya feel mengkilat juga di bagian silvernya. Pas lu pakai juga buat setup minimalis, ini juga bukan style artsy gitu, ini cocok banget gitu. Ukurannya gede, cuma ya itu kalau orang yang pakai jorok kayak gue contohnya ya otomatis ini nggak bakalan tahan lama bersihnya. Tapi gue rekomenin sih kalau kalian pengen style minimalis yang buat setup gaming atau buat kerja sih ini masuk banget cuy deskmatnya. Balik lagi, sisi dalam. Udah nggak perlu gue bahas banyak lagi karena udah jelas ya, udah pakai PixArt 3395 yang udah bagus banget performanya. Kalau nggak percaya kalian coba aja sendiri, dan sensor ini juga udah mulai dipakai ke banyak mouse gaming premium pula. Terus punya polling rate di 1000 Hz, DPI-nya dari 50 sampai 26000 DPI dengan 7 profile. Menurut gue sih ini overkill banget. Gue aja sekarang cuma set di 2 profile ya, 400 sama 800 doang, itu udah cukup banget. Dan lu main game udah aman, tentram, ngejar aim yang akurat dan nggak miss, nggak jitter juga. LOD-nya pun super rendah. Ya ini sih sekarang lu udah gak usah terlalu pikirin lagi soal sensor. Sensor mouse itu udah diperkara tahun 2018 mungkin ya. Jadi kalau misalkan masih ada mouse yang kayak begitu, masalin soal sensornya lagi dan harganya sekelas mouse ini, ya buang jauh-jauh aja tuh mouse ya. Tapi cuy, nggak sampai situ nih ya. Gue sekarang penasaran sama Fantech itu. Gue mau nanya, kenapa masih ada modul Bluetooth-nya? Padahal kan kalian kasih nama ini mouse gaming gitu ya. Ya Bluetooth tuh kurang banget buat main game. Seminim-minimnya tuh paling alhamdulillah tuh udah ada dongle-nya tuh udah cukup banget gitu. Jadi nggak usah lah pakai modul Bluetooth lagi. Kecuali memang Fantech Aria ini mau diposisiin ke mouse office juga gitu ya. Ya ini bagus gitu. Cuma better ilangin aja sih. Mungkin bisa gitu ilangin bobotnya 2 atau 3 gram ya bu. Dan harganya pun bakalan lebih murah karena udah nggak ada fitur Bluetooth-nya lagi kan. Jadi walaupun udah bagus sih sebenarnya Bluetooth ya Aria ini, tapi gua tetap rekomendasiin mending ya dihilangin aja. Ini menurut gua ya. Kalau teman-teman kalian yang nonton itu gimana? Setuju nggak sih kalau Bluetooth itu dihilangin? Apa tetap mesti ada Bluetooth-nya? Coba komen ya. Balik lagi soal wirelessnya, buat dongle-nya itu gue suka ya. Dia itu ada emboss Fantech ya, jadi nggak polosan doang. Terus ada holder di dalam mouse-nya buat disimpan. Sama soal konektivitas juga udah seamless, no latency, kayak lu pakai kabel juga udah enak banget lah buat manage si mouse yang satu ini. Dan baterainya pun juga tergolong irit banget ya. Ini gue udah pakai 3-4 hari penggunaan kasual ya. Di software-nya sih masih nunjukin masih di angka 90%-an. Ini irit banget padahal kapasitasnya kecil, cuma di 300 mAh doang. Cuma memang performa sensornya sekarang tuh udah cukup efisien ya buat pemakaian baterainya di sini. So oke lah. Gue sih ini pede banget, mouse-nya bisa tahan seminggu nggak dicas lagi. Oke. Anyway, di paketannya juga dapetin beberapa perintilan lainnya kayak kabel, adapter itu ada ya, dapat PVT-FE tambahan pula, sama grip ya buat primary button sama set areanya ya. Cuma gak gue pasangin karena kalau campur warna putih kayaknya nggak cocok aja sama mouse-nya. Tapi kalau biar tetap bersih sih ya gue rasa sih lumayan, tinggal pakai aja si gripnya. So Fantech Aria XZ7 ini gue rasa bisa jadi rekomend ke kalian ya. Selain dari barang Fantech yang lainnya udah sama-sama oke juga, bahkan ini juga bisa ikutan tanding ya barang mouse gaming lainnya. Karena ya udah setinggi itu speknya. Malah sih ini unik banget dengan style yang berbeda dan tentunya mini pula ya. Gue rasa ini mouse gaming pertama juga yang punya desain kecil dari brand yang menglokal gitu. Ya nggak sih? Kayak Dark saja belum punya seri mininya. Terus apalagi ya? Ya belum ada kan dari brand lain gitu. Ya ini sih bisa banget dikonsider untuk sebuah mouse gaming ya buat kalian-kalian ini. Tapi seperti biasa untuk harga kita bahas di sini, dan mouse ini memang lebih di atas dari kelasnya, lebih di atas kelasnya dibanding sama si XZ3 V2. Yang ini tuh dia harga 800 ribuan, yang XZ3 V2 itu di 700 ribuan. Tapi memang kalau dibedain by speknya aja, ini udah beda sensor dan tentunya perintilan lainnya pun ya Aria ini lebih unggul memang ya. Jadi worth it lah buat kalian dari perbandingan harganya. Tinggal kalian aja sesuaiin sama ya kantong kalian cukup atau enggak gitu. Keduanya udah sama-sama oke. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Fantech Aria XD7 ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh mouse gaming harga lokal ya. Cukup mahal memang untuk lokal, tapi ini mantap banget ya mouse-nya, style bagus juga. Dan jangan lupa kasih pendapatnya tentang mouse ini di kolom komentar, sama like videonya kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord. Bye bye.